Bab 11. Pemulihan yang menakjubkan. Keluar dari pertanyaan. Tidak peduli apa yang Anda katakan, saya tidak akan membiarkan Lin Lin bekerja di bawah Mang Tian lagi. Menahan emosinya untuk mencegah dua anak di luar dari mendengar, Lang Yue tersedak isak. Setelah mendengar pikiran Lang Yue, Tang Ziran tidak dapat menjawab. Dia hanya bisa berdiri diam, hatinya dipenuhi rasa sakit. Tanpa melalui tebal dan tipis, bagaimana kita bisa melihat pelangi? Tidak ada yang bisa berhasil hanya dengan melakukan sesuai keinginan. Ah Yue, itu juga menyakitkan hatiku untuk mengetahui bahwa Lin Lin harus menanggung kesulitan ini. Tetapi jika dia tidak menanggungnya sekarang, maka dia akan menghadapi lebih banyak kesulitan ketika dia dewasa. Petik 2. Ketika saya mengunjungi Mang Tian hari itu, saya dapat mengatakan bahwa dia tidak mau. Dia memiliki kebanggaan pandai besi master, namun Lin Lin bisa mendapatkan persetujuannya. Apakah Anda mengerti betapa luar biasanya putra kami? Anak kita ini benar-benar kejutan yang sangat menyenangkan. Petik 2. Dalam perjalanan pulang setelah bekerja, Mang Tian memberitahuku sesuatu. Dia memberitahu saya bahwa putra kami berbakat luar biasa, bahwa ia memiliki talenta yang saleh. Dia memiliki kekuatan yang cukup untuk mencocokkan pria biasa dan yang lebih terpuji adalah tekad Lin Lin. Dengan Blue Silver Grace sebagai roh juangnya, peluangnya untuk menjadi Spirit Master yang kuat tidak ada artinya, tetapi jika dia bisa menjadi pandai besi yang luar biasa, setidaknya dia tidak perlu khawatir tentang pakaian atau makanan untuk sisa dari hidupnya. Anak kita tidak lemah, jadi bagaimana kita, sebagai orang tuanya, dapat menunjukkan kelemahan? Kita harus mendukung dan mendorongnya. Selain itu, saya yakin bahwa sebagai pandai besi bintang 6, Mang Tian pasti akan dapat mengajar muridnya dengan tepat. Dia pasti tidak akan membahayakan anak. Petik 2. Mari kita biarkan Lin Lin mencobanya, oke. Jika ternyata dia benar-benar terluka, maka saya akan mencegahnya melanjutkan dengan segala cara. Petik 2. Lang Yue akhirnya berkompromi. Jelas baginya bahwa dia dan suaminya mencintai putra mereka, dan alasan Tang Ziran telah membujuknya. Ketika mereka berdua kembali ke ruang tamu, mereka melihat Tang Wulin duduk di sana, dengan penuh semangat mengunyah makanannya sambil nyengir ketika dia melihat Nur di sebelahnya. Dia memberinya 1 sendok sesekali. Tang Ziran dan Lang Yue tidak bisa membantu tetapi menjadi tercengang dan kaget dengan adegan ini. Dua anak cantik sedang duduk di sana berseri-seri dengan cahaya yang intens. Seolah-olah mereka tiba-tiba tersandung ke pemandangan yang sangat harmonis. Tang Ziran bergumam pada dirinya sendiri, kami akan mengadopsi anak ini kalau begitu. Tumbuh bersama dengan anak lain akan sangat membantu Lin Lin. Petik 2. Lang Yue setuju, akhirnya menunjukkan sedikit senyum. Dengan cara ini, makan malam keluarga yang intim berakhir dengan suasana seperti itu. Tapi sekali lagi, kemampuan makan Tang Wulin dan Nur mengejutkan pasangan yang sudah menikah. Untuk membesarkan kedua anak ini, pertama-tama mereka harus menghadapi masalah apakah mereka bisa memberi makan mereka berdua. Setelah makan malam, Lang Yue dan Tang Ziran mendiskusikan topik itu dan memutuskan bahwa dia akan pergi dan mencari pekerjaan juga. Jika mereka hanya mengandalkan pendapatan Tang Ziran, akan sangat sulit bagi mereka untuk hidup. Lihat, Nur, ini adalah semangat perang saya. Tang Wulin mengangkat tangannya dengan susah payah, mengungkapkan seutas rumput kecil berwarna biru yang perlahan-lahan berputar di telapak tangannya. Seiring dengan cahaya biru redup, ia juga memancarkan energi gelombang lembut. Penuh keajaiban, Nur mengutak-atik rumput Blue Silver di telapak tangannya. Kakak, akankah aku memiliki semangat juang di masa depan juga? Tang Wulin menjawab, tentu saja kamu akan. Setiap orang memiliki semangat perang mereka sendiri. Tunggu saja sampai Anda berusia 6 tahun, maka Anda dapat membangkitkan semangat juang Anda pada hari kebangkitan tahun depan. Aku lelah, aku tidak bisa mengangkat tangan lagi. Aku akan tidur. Anda harus tidur lebih awal juga. Petik 2. Bahkan saat dia berbicara, Tang Wulin sudah berbaring di tempat tidurnya. Dalam beberapa saat, napasnya sudah stabil dan ia tertidur lelap. Nur menatapnya dengan bodoh. Dia benar-benar ingin mengingat beberapa ingatannya, tetapi pikirannya tetap kabur dan dia tidak dapat mengingat apapun. Setelah dia berbaring di tempat tidurnya, itu tidak terlalu lama sebelum dia juga tertidur. Di tengah malam, pintu ke kamar Tang Wulin dan Nur terbuka dan Tang Ziran masuk. Dia pergi dan berlutut di samping tempat tidur putranya, mengeluarkan botol obat yang diberikan Tian Tian pada Lang Yue.
Bersiap untuk memoleskan obat di seluruh lengan putranya, dia menarik lengan Tang Wulin. Dia menekan tombol di bahunya sendiri, menyalakan lampu kecil di bahunya, yang mulai bersinar langsung di lengan Tang Wulin. Hah! Tang Ziran terkejut ketika dia melihat lengan Tang Wulin. Dia heran menemukan bahwa lengan putranya tidak memar. Sebaliknya, dibandingkan dengan apa yang dijelaskan Lang Yue, itu terlihat sangat normal. Dia hati-hati membuka telapak Tang Wulin. Telapak tangannya seterang dan bersih seperti batu giok, tanpa memar sedikit pun. Terkejut, Tang Ziran buru-buru menarik lengan baju di lengan putranya yang lain. Kondisinya persis sama dengan yang lain. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, kedua lengan putranya tampak sama sekali tidak terluka. Tang Ziran tahu bahwa istrinya tidak akan membohongi dirinya sendiri. Namun, mengapa memar dan luka yang seharusnya hilang? Apa penyebabnya? Mungkinkah? Apakah itu efek dari semangat perang putranya? Ada beberapa roh pertempuran khusus yang dapat secara otomatis menyembuhkan diri sendiri, tetapi dia belum pernah mendengar tentang Blue Silver Grass yang memiliki kemampuan seperti ini. Apa yang tidak dia perhatikan adalah bahwa di bawah rambut hitam Tang Wulin, dahinya memiliki pola urat emas redup yang diam-diam memudar. Tang Ziran duduk di sana dan merenung sejenak. Melihat botol obat di tangannya dan kemudian di lengan putranya, matanya bersinar dalam kontemplasi. Setelah beberapa saat, dia menyingkirkan botol obat dan meninggalkan ruangan. Akan lebih baik untuk menyelidiki keadaan putranya di pagi hari. Dini hari, Tang Wulin bangun pagi-pagi. Setelah mandi, dia berlari ke dapur untuk membantu ibunya mengerjakan pekerjaannya. Meskipun dia belum tahu cara memasak, dia masih bisa membawa mangkuk dan piring. Lin Lin, apakah lenganmu masih sakit? Hati Lang Yue mulai sakit lagi begitu dia melihat putranya begitu bijaksana. Hah, mereka sepertinya tidak terluka sama sekali. Tidak ada yang terlalu serius, Tang Wulin menanggapi sambil mengayunkan tangannya. Rasa sakit dari kemarin sudah benar-benar hilang, seolah-olah itu tidak pernah ada sejak awal. Terlebih lagi, dia merasa lengannya bahkan lebih kuat sekarang. Nada Lang Yue santai, tampaknya obat yang diberikan Paman Mang Tian kepada kita kemarin cukup bagus. Jika seperti ini, maka ibu bisa tenang. Setelah Anda tertidur kemarin, ayah pergi dan mengoleskan obat di lengan Anda. Tepat saat dia meninggalkan kamar mereka, Tang Ziran mendengar percakapan ini. Dia sama sekali tidak mengolesi obat apapun. Mungkinkah semangat bertarung putranya telah bersemangat, memicu kemampuan memulihkan diri serta tumbuh lebih kuat? Tidak mungkin rumput Blue Silver dapat memiliki efek seperti ini. Sepanjang sarapan mewah mereka, rumah kecil mereka penuh dengan sorak-sorai dan tawa. Ayah, cepat dan bawa aku ke sekolah. Kami belajar tentang roh pertempuran hari ini. Iya, saya terlalu lelah kemarin dan saya lupa bermeditasi. Ingatkan saya ketika saya pulang nanti untuk bermeditasi. Aku, Tang Wulin, pasti harus menjadi guru roh yang kuat. Petik 2, Bab 12. 3 tahun kemudian, Akademi Gunung Merah. Wan Yuncao memutar tubuh gemuknya, bergerak lebih dekat ke sisi Tang Wulin dan berbisik, Wulin, aku mendengar bahwa Zhou Shaolong menembus peringkat 10, dan dia akan membeli roh-roh malam ini. Bagaimana dengan kamu? Tidakkah Anda memberitahu saya terakhir kali bahwa Anda sudah berada di peringkat 9? Kami akan lulus. Jika Anda tidak berada di peringkat 10 pada saat kami lulus, Anda harus pulang dan berkultivasi tanpa surat rekomendasi akademi. Akan sangat sulit untuk memasuki akademi menengah nanti. Petik 2, 3 tahun telah berlalu, dan dengan itu datang perubahan besar untuk Tang Wulin. Awalnya hanya 1, tingginya 2 meter, ia sekarang tumbuh hingga ketinggian 1,4 meter. Dia sudah agak lebih tinggi dari teman-temannya. Dengan tubuh yang sedang, dia tidak gemuk atau kurus. Dari sudut pandang orang luar, dia tampaknya tidak terlalu kuat. Seiring dengan pertumbuhannya, wajahnya menjadi semakin tampan, terutama mata hitam jernihnya yang memantulkan cahaya seperti cermin. Meskipun semangat pertempurannya adalah Blue Silver Grass, dia masih sangat populer di Akademi Gunung Merah. Wan Yuncao adalah lemak yang dia temui di tahun pertamanya. Dia awalnya memandang rendah Tang Wulin, tetapi suatu hari dia membalikkan meja ketika dia mencoba menggertak Tang Wulin, dan malah didorong ke lantai oleh Tang Wulin dan dipukuli dengan tidak masuk akal. Dia telah berperilaku baik sejak pemukulan itu. Tidak ada dari mereka yang memiliki keterampilan roh, juga tidak ada perbedaan yang signifikan dalam peringkat kekuatan roh mereka.
Kekuatan fisik Tang Wulin tidak diragukan lagi memainkan peran penting dalam hubungan mereka. Meskipun dia tidak terlihat sangat kuat atau kokoh, waktu itu dia mengangkat Wan Yunchao dengan satu tangan telah membuat Wan Yunchao ketakutan hingga menangis dengan keras, wah-wah. Sejak itu, Wan Yunchao menjadi bayangan Tang Wulin. Kelas roh pertempuran hanya memiliki selusin siswa, dan 6 dari mereka sudah mencapai kekuatan roh peringkat 10. Mereka sudah bisa naik dari pangkat Spirit Master Spirit Cendekia ke pangkat Spirit Master. Secara alami, mereka pertama-tama harus mendapatkan roh-roh untuk maju. Dalam 3 tahun ini, mereka hampir menyelesaikan studi mereka di akademi dasar ini. Begitu mereka memasuki akademi menengah, mereka akan dibagi ke dalam spesialisasi mereka dan akan menghadiri akademi untuk spesialisasi mereka. Kota Glory Bound adalah kota kecil. Dengan demikian, itu tidak memiliki akademi master roh menengah. Untuk mendaftar di akademi menengah di kota berukuran sedang, seseorang dituntut memiliki jiwa roh. Wan Yunchao adalah salah satu dari 6 siswa yang telah mencapai kekuatan roh peringkat 10. Setiap siswa yang mencapai kekuatan roh peringkat 10 sebelum lulus berhak untuk menerima surat rekomendasi dari akademi, sehingga secara signifikan lebih mudah untuk memasuki akademi menengah. Ini karena fakta bahwa itu bertindak sebagai bukti bahwa siswa memiliki keterampilan yang diperlukan. Jika mereka tidak berkultivasi ke peringkat 10 sebelum mereka berusia 10 tahun, mereka harus mengambil beberapa tes sebelum diizinkan untuk mendaftar di akademi menengah. Aku seharusnya hampir sampai. Saya pikir saya telah mencapai kemacetan, kata Tang Wulin sambil tersenyum. Kecepatan kultivasinya telah mengejutkan guru mereka, Guru Lin Simeng. Berkultivasi untuk peringkat 10 kekuatan roh dari peringkat 3 kekuatan roh bawaan dalam 3 tahun tidak dapat dianggap cepat di antara para Spirit Master. Paling-paling, itu hanya dianggap sebagai kecepatan rata-rata. Namun, semangat pertarungannya adalah rumput Blue Silver. Berkultivasi ke peringkat 10 dalam 3 tahun dengan roh pertempuran sampah semacam ini tentu tidak bisa dianggap lambat. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan para jenius itu masih dalam level atas di dalam kelas. Saat Lin Simeng membimbing Tang Wulin, ia menemukan bahwa anak ini memiliki bakat meditasi. Sangat mudah baginya untuk merasakan energi di atmosfer. Selain itu, keadaan meditatifnya sangat terfokus. Kemudian, dia menemukan penyebab kecepatan kultivasi cepat Tang Wulin. Kekuatan spiritual anak ini jauh lebih tinggi daripada teman-temannya, memungkinkannya untuk berkultivasi dengan lebih fokus dan kecepatan. Jika bahkan satu siswa lagi mampu mencapai peringkat 10 sebelum lulus, guru akan memenangkan kemenangan dan juga bonus. Dengan demikian, dalam tahun terakhir studi mereka, Lin Simeng telah memperlakukan Tang Wulin dengan jauh lebih penting. Dia sering memberinya petunjuk dan satu-satu instruksi. Tang Wulin juga tidak mengecewakannya. Dengan setengah bulan tersisa sebelum lulus, Tang Wulin telah mencapai peringkat 9 dan hanya selangkah lagi dari peringkat 10. Setelah langkah terakhir ini, ia akan dapat bergabung dengan roh-roh dan menjadi guru roh sejati. Seorang cendekiawan roh tanpa jiwa roh tidak jauh lebih kuat dari orang biasa. Namun, begitu mereka menjadi guru roh dan memiliki keterampilan roh jiwa roh, mereka akan memasuki dunia yang sama sekali berbeda. Semoga berhasil, semoga berhasil. Siapa yang bisa mengatakan dengan pasti jika kita akan memasuki akademi menengah yang sama setelah lulus? Wan Yunchao tertawa. Jangan bilang bahwa kakak itu menggertakmu. Setelah Anda memiliki jiwa roh Anda sendiri, kita akan memiliki tanding lain. Ketika saatnya tiba, kita akan melihat siapa yang mengalahkan siapa. Petik 2. Tang Wulin meliriknya saat dia mengenakan tas sekolahnya. Kamu perlahan bisa bermimpi. Dia secara alami tidak akan memberitahu Wan Yunchao seberapa kuat dia sekarang. Tang Wulin tidak ingin pergi ketika mereka mendekati gerbang akademi. Sebaliknya, dia berdiri di luar gerbang dan menunggu. Tidak lama kemudian, noda rambut perak bercahaya mengembara dari gedung akademi komposit. Nur, memperlambat, Anda akan pergi. Suara Tang Wulin penuh dengan cinta saat dia menyayanginya. Nur memiliki rambut perak pendek, dan bahkan setelah 3 tahun, dia tidak banyak berubah. Dia hanya sedikit lebih tinggi dari sebelumnya, tetapi tetap cantik-cantik. Hanya saja, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Tang Wulin dan Nur tidak terlihat seperti mereka hanya memiliki perbedaan usia 1 tahun di antara mereka berdua. Dia hanya seorang loli yang tidak tumbuh terlalu banyak. Kakak, aku ingin makan lollipop,
Nur terkikik saat dia memegang lengan Tang Wulin. Baik, ayo beli satu dan nanti saya bawa kamu pulang sebelum berangkat ke bengkel. Tang Wulin berkata sambil menepuk kepalanya. Ketika siswa yang diberhentikan pergi, tidak ada dari mereka yang terkejut melihat kedua saudara kandung ini. Mereka sudah lama terbiasa dengan hal itu. Pada tahun kedua Nur tinggal bersama keluarga Tang, dia menghadiri upacara kebangkitan dan menghasilkan keajaiban. Keajaiban ini bukan karena semangat bertarungnya sangat kuat. Sebaliknya, dia sama sekali tidak memiliki roh pertempuran. Ini adalah sesuatu yang jarang terlihat sepanjang sejarah benua. Secara alami dia hanya bisa memasuki bagian biasa dari akademi untuk belajar tanpa semangat pertempuran. Nur tumbuh menjadi sangat cantik, membuat semua gadis lain cemburu sambil membangkitkan rasa ingin tahu semua anak laki-laki. Karena ini, Tang Wulin tidak pernah memiliki kekurangan perkelahian. Suatu kali, sekelompok siswa pria menghentikannya, dan karena dia tidak dapat mengalahkan mereka sendiri, dia hanya menggunakan tubuhnya untuk melindungi Nur. Pada akhirnya, dia dipenuhi luka dan memar, tetapi tidak ada satupun rambut di Nur rusak. Keesokan harinya, Tang Wulin menemukan pemimpin dan akan bertarung sengit setiap hari sampai akhirnya, ia telah mengalahkan lawannya sampai mereka takut padanya dan terlalu takut untuk menggertak Nur lagi. Karena dia berada di kelas guru roh, dia tidak menerima hukuman serius. Dia terkenal setelah pertarungan itu, dan tidak ada seorang pun di Akademi Gunung Merah yang berani menggertak Nur lagi. Sejak dia berusia 8 tahun, Tang Wulin telah bertindak seperti seorang pria muda. Dia memikul tanggung jawab untuk mengangkat dan mengantar adik perempuannya. Setelah membeli beberapa makanan ringan, Tang Wulin menurunkan Nur di rumah mereka bersama dengan tas sekolahnya. Sebagai gantinya, ia mengenakan beberapa pakaian kerja yang direndam minyak dan meninggalkan rumah sekali lagi. Bengkel Mang Tian sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-harinya. Bab 13. 1000 hammer tungsten halus. Wulin ada di sini. Seorang anak muda berusia 20-an, dengan tubuh tinggi dan kokoh, memanggil Tang Wulin untuk memberi salam. Long Ge, Tang Wulin bertanya sambil tersenyum, tugas apa yang ditugaskan guru kepada saya hari ini? Petik 2, Long Ge menyeringai, ada banyak hal yang harus kamu lakukan. Masuk saja ke kamar dan lihat sendiri. Omong-omong, aku benar-benar iri padamu. Kamu masih sangat muda, namun beban kerjamu sudah lebih dari milikku. Pandai besi adalah profesi yang rajin. Secara alami, semakin banyak pekerjaan yang dilakukan, semakin banyak pendapatan seseorang. Dengan terkekeh, Tang Wulin bertanya, jika saya sebanding dengan Anda, mengapa guru masih belum membiarkan saya menempa komponen besar? Saudara Gong menjawab, itu agar Anda dapat memiliki fondasi yang lebih kuat. Baiklah, cepat dan pergi. Kalau tidak, Anda tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaan hari ini dalam 2 jam yang Anda miliki. Petik 2, Lokakarya Mang Tian hanya memiliki 3 anggota, Mang Tian, Long Ge, dan Tang Wulin. Awalnya, Long Ge adalah murid satu-satunya Mang Tian, tetapi dengan kedatangan Tang Wulin, ia telah mendapatkan murid kedua. Mulai dari kunjungan keduanya ke bengkel 3 tahun sebelumnya, Tang Wulin mulai menyebut Mang Tian sebagai guru. Mang Tian adalah seorang guru yang sangat ketat. Dia memiliki tuntutan tinggi dari murid-muridnya, tetapi dia juga mengajar mereka dengan sungguh-sungguh. Tang Wulin sering mendapati dirinya berpikir bahwa dia belajar lebih banyak hal di sini di bengkel daripada di akademi. Semua orang memiliki bengkel untuk bekerja. Mang Tian membawa beberapa komponen mesin palsu dari luar sebelum mendistribusikannya. Dia memberikan yang sederhana untuk Long Ge dan Tang Wulin, sementara dia secara pribadi mengawasi penempaan yang kompleks. Setiap minggu mereka masing-masing akan memiliki 1 hari pelatihan khusus ketika Mang Tian akan mengajar mereka secara pribadi. Selama sisa minggu ini, mereka hanya harus menyelesaikan tugas yang diberikan Mang Tian kepada mereka. Semakin banyak mereka bekerja, semakin baik keahlian mereka dan semakin banyak uang yang mereka peroleh. Tang Wulin memasuki kamar penempaannya sendiri. Itu sangat berbeda dari ruang penerimaan kotor dan berantakan di luar. Sebaliknya, dia menjaga kamarnya tetap rapi dan rapi. Sudah ada beberapa bahan mentah tergeletak di bangku penempaan, serta cetak biru di sisinya. Ketika dia pertama kali datang ke sini, Mang Tian telah membuatnya menumbuk besi selama 3 bulan untuk mengajarkan kepadanya teknik transmisi dan mitigasi yang tepat. Setiap hari dia harus memukul setrika selama 2 jam. 2 jam itu selalu merupakan jurang penderitaan baginya.
Karena latihannya yang konstan, Tang Wulin telah tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Awalnya, dia menggunakan palu besi kecil, tetapi palu yang diperlukan secara bertahap digantikan oleh palu yang lebih besar dan lebih besar. Setelah 3 bulan berlatih, ia diizinkan melakukan beberapa pekerjaan ekstraksi logam sederhana. 1 tahun kemudian, ia mulai membuat komponen yang paling sederhana. Tidak sampai setengah tahun sebelumnya ia dipromosikan dari menempa komponen kecil menjadi komponen berukuran sedang. Mang Tian bahkan mulai membandingkannya dan Long Ge semakin ketat. Namun, temperamen Tang Wulin memiliki semacam ketekunan khusus. Dalam 3 tahun dia bekerja di sana, tidak sekalipun dia mengeluh tentang kesulitannya. Setelah serius memeriksa cetak biru, ia mengerti apa tugas hari ini. Dia harus membuat 10 mesin sendi pergelangan kaki lapis baja. Bentuknya bulat sehingga jika pekerjaan dilakukan dengan cetakan, itu hanya perlu ditekan 2 kali agar selesai. Namun, ketika harus menempa, tuntutannya jauh lebih tinggi. Pandai besi dibagi menjadi banyak peringkat. Secara umum, ada 100 refined. 100 refined adalah ketika komponen disempurnakan 100 kali. Bahkan lebih tinggi dari itu adalah 1000 refined. Semakin sering disempurnakan, semakin sedikit kotoran yang dimiliki logam. Secara alami, logam berkualitas diperlukan untuk menahan tekanan dari 1000 perbaikan. Untuk saat ini, Tang Wulin masih tidak dapat membuat komponen 1000 refined, jadi dia jarang diminta untuk melakukan pekerjaan semacam ini. Dengan gerakan yang dipraktikkan, ia menekan tombol di meja kerja, menyebabkannya terbelah di tengah yang memperlihatkan tungku penempaan. Dia mengikatkan beberapa logam ke saluran di samping, lalu menekan tombol lain yang mengirimkan logam ke tungku. Dia mengambil sepasang palu logam dengan warna hitam mengkilap. Kedua palu ini memiliki ukuran yang sama dengan yang dia gunakan pertama kali ketika dia pertama kali datang ke sini. Untuk komponen kecil semacam ini, palu dengan ukuran ini adalah yang paling cocok. Namun, palu ini juga merupakan hadiah yang diberikan Mang Tian setelah bekerja di bengkelnya selama 1 tahun. Mang Tian secara pribadi membuat 1000 refined tungsten hammers ini. Masing-masing beratnya sekitar 40 kg, yang membuatnya sangat sulit bagi orang biasa untuk mengayunkannya. Namun demikian, mereka tampak hampir tanpa beban di tangan Tang Wulin. Di bawah suhu tinggi tungku, logam dengan cepat memerah. Tang Wulin mengayunkan palu di tangan kanannya ke mahkota logam. Palu di tangan kirinya segera terhubung dari bawah. Menekan ke bawah dari kedua sisi, Tang Wulin mampu menghapus potongan logam yang dipanaskan. Dia dengan cepat mengayunkan palu tungsten di masing-masing tangan dan serangkaian bantingan bisa didengar. Dengan bantingan yang menggema itu, dia mulai menempa hari itu. Pandai besi adalah pekerjaan pengrajin. Itu bukan hanya perdagangan terampil yang sederhana. Mang Tian telah memberitahunya ketika dia pertama kali memulai itu untuk menjadi pandai besi, dia harus menggunakan otaknya. Selama proses menumbuk logam, ia harus merasakan getaran dan perubahan garis vena logam. Hanya setelah memahami kedua hal ini ia dapat memalsukan barang-barang berkualitas. Dalam aspek persepsi, Tang Wulin sangat baik. Tang Wulin tidak menyadari fakta bahwa ketika Mang Tian menghadiahinya sepasang 1000 tungsten palu tambang, itu menandakan bahwa ia telah secara resmi menjadi pandai besi. Penghasilan bulanannya tidak bisa dianggap banyak, tetapi ia masih dengan sungguh-sungguh menyimpan jumlah yang ditentukan setiap bulan. Dengan sisanya, dia menyisihkan sebagian kecil untuk dibelanjakan untuk adik perempuannya, sementara sisanya diberikan kepada ibunya sebagai bantuan biaya keluarga mereka. Dia hanya anak 9 tahun saat ini, tetapi dengan 3 tahun penempaan serta sifatnya yang tegas, dia jauh lebih tabah dibandingkan dengan teman-temannya. 2 jam kemudian dia memberikan komponen terakhir serangan akhir. Sambil menghela nafas, dia meraih handuk terdekat dan menyeka keringatnya. Melihat 10 komponen bersama yang bersinar di depannya, dia mengungkapkan ekspresi puas. Setelah terbiasa menempa, ia tumbuh menyukai jenis pekerjaan ini. Setiap hari dia mengacungkan palu dan logamnya. Itu adalah cara baginya untuk melampiaskan perasaannya dengan riang. Terlebih lagi, ada saat-saat ketika dia memukul logam sehingga dia akan memasuki kondisi yang sangat fantastis. Seolah-olah dia beresonansi dengan palu serta logam yang dia tempa. Setiap kali keadaan ini terjadi, komponen yang dia tempa akan sangat luar biasa. Komponen-komponen itu bahkan akan mendapat pujian dari Mang Tian yang dingin. Guru, Tang Wulin baru saja bersiap untuk menyerahkan pekerjaannya ketika dia menemukan bahwa Mang Tian sudah berada di kamar penempaannya.
Mang Tian berjalan ke meja kerja untuk memeriksa produk terlebih dahulu. Dia mengangguk, lalu menyerahkan beberapa lembar kertas pada Tang Wulin. Inilah upah bulan ini. Pekerjaan Anda cukup bagus. Petik 2. Terima kasih guru. Tang Wulin sangat gembira saat dia buru-buru menerima tagihan kertas dan memasukkannya ke dalam saku ini. Karena kegembiraannya, wajah kecil Tang Wulin agak merah namun dia tidak bisa membantu tetapi melambaikan tangannya dengan gembira. Mang Tian memberinya tatapan ragu. Aku belum pernah melihatmu begitu bahagia menerima upah bulananmu sebelumnya. Petik 2. Napas sedikit tersengal-sengal, Tang Wulin menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, Guru, saya sudah menabung cukup banyak untuk membeli jiwa roh. Mang Tian kosong menatapnya, lalu berkata dengan sedikit emosi, kamu mengatakan bahwa roh pertempuranmu telah mencapai peringkat 10. Tang Wulin mengangguk, aku hampir harus ada di sana. Petik 2. Mang Tian tersenyum tipis. Semoga berhasil. Petik 2. Guru, saya akan kembali dulu. Tang Wulin menempatkan komponennya yang sudah jadi di sebuah kotak, lalu pergi dengan penuh sukacita. Saat ia menyaksikan Tang Wulin kembali, Mang Tian tidak bisa membantu tetapi menunjukkan senyum yang lebih besar. Akhirnya, bocah itu bertingkah seperti anak normal. Sayang sekali bahwa semangat bertarungnya adalah Blue Silver Grass. Tidak peduli apa roh jiwanya, saya takut itu semua, namun, ini juga beruntung bagi saya. Bakat anak ini dalam menempa jauh melebihi kemampuan saya. Petik 2. Bab 14. Uang akhirnya cukup. Tang Wulin dengan gembira melompat-lompat sepanjang perjalanan pulang. Dia benar-benar bahagia saat ini. 3 tahun. Sudah 3 tahun penuh. Dia telah menempa logam dengan susah payah setiap hari. Semua ayunan palu itu, mereka semua demi mendapatkan cukup uang untuk jiwa roh. Meskipun dia sudah menghitung bulan sebelumnya bahwa dia akhirnya akan memiliki cukup uang untuk jiwa roh bulan ini. Sekarang dia benar-benar memiliki uang di tangannya, dia hanya ingin berteriak kegirangan. 30.000 koin federasi. Bagi keluarga kaya kelas atas, ini bukan apa-apa, namun, bagi seorang anak yang baru berusia 9 tahun, itu adalah buah dari kerja keras dan keringat lebih dari 1000 hari. Dia bahkan tidak bisa menghitung berapa kali dia mengangkat palu untuk mendapatkan jumlah uang ini, apalagi berapa banyak dia berkeringat untuk itu. Dia akhirnya berhasil. Semakin dia memikirkan pencapaiannya, semakin dia merasa gembira. Emosinya benar-benar mustahil untuk disampaikan sekarang. Saat dia berhasil menembus kemacetan, dia akhirnya bisa mendapatkan jiwa roh. Dan sekarang dia sudah sangat dekat sehingga dia hanya menghitung mundur jumlah hari sebelum itu terjadi. Kekuatan rohnya akan membuat terobosan dan terlebih lagi, kemungkinan besar akan terjadi sebelum lulus. Masuk ke peringkat 10 akan menandakan saat ia menjadi guru roh. Meskipun Tang Wulin menyukai penempaan, itu tidak berarti bahwa ia ingin mengambilnya sebagai profesinya. Impiannya adalah tetap menjadi master roh, dan di masa depan, dia bahkan bermimpi menjadi master armor mesin. Semua anak laki-laki memiliki mimpi seperti ini, tetapi berapa banyak orang yang dapat melakukan upaya yang diperlukan untuk mencapai impian mereka. Ketekunan mengimbangi kebodohan. Selama 3 tahun terakhir, Tang Wulin selalu menyimpan 4 kata ini di dalam hatinya dan berusaha untuk mengikuti ajarannya. Dia akhirnya bisa melihat ini membuahkan hasil sekarang. Bu, ayah, aku sudah mendapat cukup uang sekarang. Saya sudah cukup sekarang. Begitu Tang Wulin bergegas melewati pintu, dia sudah mulai berteriak kegirangan. Nur sedang duduk di ruang tamu, mengisap permen lollipop yang telah dibeli Tang Wulin. Kakak, Anda punya cukup uang untuk membeli jiwa roh sekarang. Dia mengerti kegembiraan Tang Wulin dengan baik. Saya sudah cukup sekarang. Saya memiliki semua 30.000. Tang Wulin dengan cepat mengambil uang itu dan menaruhnya di atas meja. Setelah itu, dia dengan cepat kembali ke kamarnya dan mengambil sebuah kotak besi dari bawah tempat tidurnya. Dia berlari kembali ke ruang tamu dan mencurahkan semua uang yang ada di dalam kasing. Petik 2. 100, 200, 220, 29.600, 29.700, 30.000, 30.200. Sebenarnya ada tambahan 200. Nur, saya akan memberi Anda 100 untuk membeli makanan enak untuk dimakan. Petik 2. Melihat tumpukan besar koin federasi di depannya, wajah kecil Tang Wulin memerah karena kegembiraan. Lang Yue sudah selesai bekerja dan kembali ke rumah sebelum mereka. Bahkan dari dapur,
dia bisa mendengar teriakan putranya. Tang Ziran telah selesai bekerja dan dia baru saja melangkah melewati pintu ketika dia juga mendengar sorakan putranya. Ketika mereka melihat semua uang di atas meja, mereka berdua tidak bisa membantu tetapi sedikit menangis. Anak ini benar-benar mengalami kesulitan. Sementara anak-anak lain sedang bermain, dia sudah mendapatkan uang. Lang Yue berjalan ke sisi suaminya dan memukul bahunya. Dia tidak berbalik, takut anak-anak akan melihat air matanya. Aku tahu apa yang bisa kamu lakukan. Anda putra yang sangat cakap, kata Tang Ziran sambil menepuk punggung istrinya dengan nyaman. Sambil tersenyum, Tang Ziran berjalan ke Tang Wulin dan memeluk bahunya dari samping dan memberinya jempol besar. Setelah saya menembus ke peringkat 10, saya akan bisa pergi membeli jiwa roh saya, kan ayah? Tanya Tang Wulin bersemangat. Itu benar, ketika saat itu tiba, aku akan menemanimu. Tidak, seluruh keluarga kami akan pergi. Anda akan menjadi guru roh, nak. Aku sangat bangga padamu. Petik 2. Dia benar-benar gembira. Begitu malam tiba, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, Tang Wulin tidak dapat memasuki kondisi meditasi. Nur sudah tertidur. Bulan dan bintang-bintang sangat terang malam itu. Hari berikutnya pasti akan menjadi hari yang cerah. Tang Wulin diam-diam turun dari tempat tidurnya. Kegembiraannya terlalu banyak baginya untuk tertidur. Dia menarik selimut Nur dan menyesuaikannya sehingga menutupi tubuh lembutnya. Seperti biasa, dia tidak bisa diam ketika tidur. Kata Mom, begitu aku berusia 10 tahun depan, aku tidak akan bisa tidur di kamar yang sama dengan Nur lagi. Ketika waktu itu tiba, saya harus memberikan kamar untuk Nur dan saya akan tidur di ruang tamu. Tapi kenapa begitu? Petik 1. Saat memikirkan ini, Tang Wulin mulai merasa tidak nyaman. Dia suka disambut dengan pemandangan Nur saat dia bangun setiap hari. Dia dengan hati-hati membuka pintu, lalu dengan lembut dan pelan keluar. Dia ingin keluar berjalan-jalan dan membiarkan hatinya tenang. Kemudian dia akan dapat bermeditasi setelah dia kembali. Membuka dan menutup pintu, dia tidak mengeluarkan suara sedikit pun saat dia keluar dengan tenang. Cahaya bulan yang terang menyinari kamar, jatuh ke tubuh Nur. Bulan malam ini sangat cerah. Rambut perak Nur berkilau dan bersinar di bawah selimut cahaya bulan. Diselimuti oleh cahaya bulan, tiba-tiba, cincin cahaya diam-diam muncul dari tubuh Nur. Kuning, hijau, merah, biru, ungu, emas dan perak. Ketujuh warna ini berkelip satu per satu. Jika Tang Wulin masih berada di ruangan, dia akan bisa melihat pemandangan yang luar biasa ini. Tubuh Nur bergetar sedikit. Setelah berkedip sebentar, cincin cahaya 7 warna mulai menyatu ke ruang di antara matanya. Setelah waktu yang lama, dia kembali ke keadaan damai sebelumnya. Cahaya bulan masih seterang sebelumnya, tapi cincin cahaya di tubuh Nur sudah menghilang. Sepertinya tubuhnya yang halus telah tumbuh sedikit. Meskipun dia belum tumbuh terlalu banyak dalam 3 tahun terakhir, malam ini dia memiliki terobosan. Gemetarnya menghilang, dan sekali lagi, napas Nur kembali normal. Namun, alisnya rajutan. Sepertinya mimpi yang dia alami tidak indah atau tidak cantik sama sekali. Udara malam ini sangat dingin. Ada sebuah taman kecil di daerah rakyat jelata tempat Tang Wulin tinggal. Dia sering membawa Nur ke sini untuk bermain, setiap kali ada liburan sekolah. Begitu memasuki taman, ia merasakan kekuatan daya tarik yang kuat dari seuntai rumput Blue Silver. Dia menghirup aroma manis tanaman serta udara segar dan senyum puas perlahan-lahan mengalahkannya. Tanpa sadar, dia duduk bersila. Burung-burung berkicau pelan, udaranya dingin dan murni dan dia berjemur di bawah cahaya bulan dan bintang yang redup. Di bawah kondisi-kondisi ini, ia perlahan-lahan bisa tenang dan memasuki kondisi meditasi. Bab 15, Peringkat 10. Tak terhitung bintik-bintik biru cahaya berkumpul di sekelilingnya, diam-diam membosankan ke dalam tubuhnya dan menembus ke seluruh. Tang Wulin merasa seolah-olah dia berendam di samudera biru saat suara-suara kecil yang tak terhitung jumlahnya diselimuti dan memanggilnya. Aroma khas Blue Silver Grace meresap ke setiap sel di tubuhnya. Kekuatan roh dalam dantiannya mengambil perasaan hangat saat itu mulai terungkap. Dalam persepsi Tang Wulin, semuanya mulai berubah warna biru yang aneh. Aroma Blue Silver Grace hadir di mana-mana di tubuhnya. Garis-garis emas samar menyala di dahinya dengan pola yang sama seperti sebelumnya, memanjang keluar. Setelah memanjang ke seluruh kulitnya, garis-garis emas berangsur-angsur menarik.
Tubuhnya bersinar ketika dia duduk di sana dalam meditasi. Satu saat itu adalah warna biru yang samar dan di kemudian hari cahaya yang bersinar dari tubuhnya memiliki jejak emas. Dini hari, Lin Lin, suara cemas Lang Yue bergema di jalanan. Di dalam taman kecil, Tang Wulin bergerak dari posisi duduk bersila dan perlahan-lahan terbangun dari kondisi meditatifnya. Embun pagi membasahi kerahnya, tetapi pada saat ini dia merasakan perasaan yang tak terlukiskan menembus seluruh tubuhnya. Lin, suara berbeda Lang Yue terdengar. Bu, aku di sini. Tang Wulin buru-buru menjawab ketika dia turun dari halaman dan berlari. Ketika dia bergegas menjawab panggilan ibunya, dia bisa merasakan bahwa tubuhnya jauh lebih santai daripada sebelumnya. Kamu anak kecil, mengapa kamu di sini? Anda hampir membuatku khawatir sampai mati. Lang Yue berkata dengan tegas saat dia memeriksa putranya. Maaf, Bu, saya sedang bermeditasi di taman. Saya pikir saya telah menembus peringkat 10. Meskipun Tang Wulin tidak yakin, perubahan di tubuhnya menunjukkan bahwa ia kemungkinan besar memiliki terobosan. Lang Yue menatapnya sejenak sebelum dia menundukkan kepalanya untuk memeriksa putranya. Tinggi Tang Wulin sudah mencapai bahunya. Meskipun tubuhnya agak lembab, kulitnya masih berkilau dengan kilau permata dan dia menatapnya dengan sepasang mata besar yang bersemangat. Dengarkan kata-kata ibu, keamanan Anda adalah hal yang paling penting. Mari kita pulang, saya akan memasak sarapan untuk Anda. Lang Yue mencium kepalanya beberapa kali sebelum dia memegang tangannya dan membawanya pulang. Kamu telah membuat terobosan. Ketika Tang Ziran mengetahui bahwa putranya telah membuat terobosan, dia sangat senang. Karena kamu pikir kamu sudah membuat terobosan, kami akan pergi ke akademi hari ini dan mengujimu. Jika Anda benar-benar telah membuat terobosan, maka saya akan mengajak Anda untuk membeli jiwa roh besok. Petik 2. Ayah panjang umur. Tang Wulin bersorak. Nur, ada apa? Apakah kamu tidak bahagia untuk kakak? Tang Wulin bersemangat tinggi, tetapi dia menemukan bahwa tanpa diduga, Nur agak berbeda hari ini. Biasanya dia akan makan pagi bersama di pagi hari, tetapi dia hanya duduk di sana dengan tatapan kosong hari ini. Tak satu pun dari kegembiraannya yang menular pada dirinya. Ah, tidak ada apa-apa. Selamat kakak. Nur memberinya senyum manis sebelum mulai sarapan. Tang Wulin mengira dia turun karena dia tidak memiliki semangat perang, jadi dia tidak mengejar topik. Bahkan, dugaan Tang Wulin benar tentang terobosannya benar. Setelah tiba di akademi, dia memberitahu guru Lin Simeng tentang perasaannya dan kemudian dibawa untuk menjalani tes kekuatan roh. Aparat menunjukkan bahwa kekuatan rohnya memang mencapai peringkat 10. Setiap 10 peringkat kekuatan roh, Spirit Masters akan membutuhkan cincin roh untuk menerobos ke peringkat berikutnya. Mereka bisa membunuh binatang buas untuk mendapatkan cincin roh, tetapi binatang buas terlalu langka saat ini. Itu jauh lebih umum bagi orang untuk memilih metode kedua, yaitu mendapatkan roh-roh yang diproduksi oleh pagoda jiwa. Tang Wulin adalah siswa ketujuh di kelasnya yang berhasil menerobos. Setelah melangkah melewati ambang peringkat 10, ia telah menjadi guru roh sejati dan telah mengambil langkah pertamanya di jalan ini. Tang Wulin, suruh keluargamu dengan cepat membawamu ke Sol Pagoda untuk membeli arwah. Setelah Anda menyatu dengan jiwa roh, Anda akan menjadi guru roh. Master Spirit resmi dapat menerima uang saku 1000 koin federal setiap bulan. Itu seharusnya cukup untuk biaya kuliah Anda di Akademi Menengah. Lin Simeng mendesaknya. Tang Wulin mengangguk dengan gembira. Saya sudah punya cukup uang untuk membeli jiwa roh, Guru Lin. Saya akan membeli satu besok. Petik 2. Lin Simeng mengangguk sambil tersenyum. Bagus, saya akan meminta cuti untuk Anda besok. Saya berharap yang terbaik untuk memperoleh jiwa roh yang memuaskan. Petik 2. Terima kasih guru. Petik 2. Setelah menjadi Spirit Master, dia akan menerima gaji bulanan. Meskipun Akademi Menengah wajib, gaji bulanannya 1000 koin hanya akan cukup untuk membayar pengeluaran sehari-harinya. Dia harus meninggalkan kota Glorybound untuk menghadiri Akademi Menengah. Dengan gaji bulanannya, dia tidak perlu lagi menggunakan uang orang tuanya. Jika dia bisa berkultivasi untuk menjadi guru roh hebat, gaji bulanannya akan meningkat lebih banyak lagi. Tang Wulin sangat gembira, selangkah demi selangkah dia semakin mendekati mimpinya. Jika itu adalah anak lain, mereka mungkin tidak bisa mengendalikan emosi mereka, tetapi hati Tang Wulin telah tumbuh sangat stabil setelah 3 tahun menempa. Malam itu,
dia pergi ke bengkel Mang Tian dan menyelesaikan tugas penempaannya. Baru setelah selesai dia pulang. Begitu Tang Ziran menerima pemberitahuan dari akademi, dia pergi dan meminta libur pada hari berikutnya, sehingga dia bisa mengambil Tang Wulin untuk membeli jiwa roh. Lang Yue telah meminta hari libur juga, tetapi karena ada terlalu banyak pekerjaan, permintaannya tidak disetujui. Nur, mengapa kamu begitu tenggelam dalam pikiran hari ini? Tang Wulin memberi pandangan bingung dari samping. Jangan khawatir. Meskipun kamu tidak memiliki semangat perang, kakak akan melindungi kamu sebagai gantinya. Aku akan melindungimu seumur hidupmu. Baiklah, Tang Wulin berkata sambil menggosok kepalanya. Nur mengangkat kepalanya dan menatapnya, mengungkapkan mata ungu jernih yang sekarang menampilkan kemegahan yang fantastis. Kakak, bisakah kamu membawaku bermain di pantai setelah kita makan? Tang Wulin berbalik untuk melihat Tang Ziran. Lanjutkan, hanya saja, jangan kembali terlambat. Tang Ziran tersenyum. Meskipun Glorybound City disebut kota, itu sebenarnya hanya sebuah desa yang sangat besar. Tidak ada tembok kota. Distrik rakyat jelata tempat keluarga Tang Wulin tinggal sangat dekat dengan pantai. Hanya butuh 10 menit berjalan kaki dari rumah mereka ke pantai. Pantai ini tidak bisa dianggap cantik karena tidak memiliki pasir halus. Sebaliknya, itu diisi dengan pasir dan kerang yang kasar dan seperti kerikil. Legends mengatakan bahwa karena perburuan berlebihan manusia terhadap binatang roh lautan, mereka telah menarik kemarahan alam. Cahaya bulan malam ini sama indahnya dengan malam sebelumnya karena bersinar putih bersih, seperti salju. Bintang-bintang secemerlang permata tertanam di kanopi langit, yang melengkapi kemegahan bulan. Lautan memantulkan sinar bulan dan bintang-bintang di langit, ketika ombak terus-menerus muncul. Suara ombak yang menerjang dan burung laut memenuhi udara, menambah vitalitas luar biasa pada gambar langit berbintang di atas lautan. Nur memandang ke arah laut, lalu memandang ke atas ke arah bintang-bintang. Pasti banyak bintang malam ini, kakak. Tang Wulin tertawa. Iya nih, mungkin mereka semua keluar malam ini untuk memberi selamat kepada saya karena menjadi guru roh. Nur, apakah Anda sedih bahwa Anda tidak dapat menjadi guru roh? Petik 2. Nur menggelengkan kepalanya. Bukan itu. Setelah diam beberapa saat, dia berbalik dan menatap mata Tang Wulin. Apakah kamu akan merindukanku jika aku pergi suatu hari, kakak? Bab 16 Langit berbintang dan laut yang luas. Jika aku pergi suatu hari, apakah kamu akan merindukanku? Nur bertanya sambil mengangkat kepalanya untuk melihat Tang Wulin. Wajah mungilnya bahkan lebih seperti peri di bawah kemewahan bulan dan bintang-bintang. Tang Wulin dengan bodoh bertanya, mengapa? Apakah kamu akan pergi? Petik 2. Nur cemberut, aku hanya bertanya apakah aku pergi. Petik 2. Tang Wulin menjawab, kamu adalah adik perempuanku. Tentu saja aku akan merindukanmu. Aku akan sangat merindukanmu. Apakah Anda tumbuh sedikit lebih tinggi, Nur? Anda hampir sampai ke hidung saya sekarang. Petik 2. Aku juga akan merindukanmu. Aku akan sangat merindukanmu. Nur memberi jawaban di samping itu. Mata ungu besarnya tampak mengandung lapisan air yang kabur. Tang Wulin dengan gembira memeluknya dengan bahunya. Kita bersama setiap hari, jadi kita tidak harus saling merindukan. Saya sudah membicarakannya dengan ibu dan ayah. Setelah saya memasuki akademi menengah, Anda akan ikut dengan saya untuk menghadiri akademi di kota yang sama. Kakak laki-laki akan selalu melindungimu. Petik 2. Diam-diam, sinar di mata Nur redup dan dia meletakkan kepalanya di bahu Tang Wulin. Dini hari, Tang Wulin bangun pagi-pagi sekali dan makan sarapan lebih kecil dari biasanya hari ini. Melihat semangat yang bersinar di mata putranya, Tang Ziran tidak bisa menahan senyum. Bukankah kamu sangat tidak sabar? Tidak perlu begitu bersemangat. Bahkan jika kita pergi lebih awal, pagoda jiwa tidak akan terbuka. Petik 2. Bagi Tang Wulin, hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Hari ini adalah hari dia akan membeli jiwa roh. Ayah, jiwa roh macam apa yang menurut Anda akan dapat saya beli? Tang Wulin baru berusia 9 tahun. Dia telah berusaha sekuat tenaga untuk hari ini, dan sekarang setelah hari itu akhirnya tiba, bagaimana mungkin dia bisa tenang? Tang Ziran mengungkapkan sedikit senyum. Bagaimana ayah bisa tahu? Tetapi tidak peduli apapun jenis roh yang Anda dapatkan, Anda masih akan dipromosikan dari cendekiawan roh menjadi guru roh. Maka Anda akan benar-benar menjadi guru roh.
kesenjangan antara Anda dan orang biasa akan semakin besar. Petik 2, MN. Tang Wulin bersemangat mengangguk. Namun, dia telah mengabaikan sesuatu dalam nada suara ayahnya. Ketika Nur menyaksikan Tang Wulin dengan tidak sabar menarik ayahnya keluar dari rumah, matanya yang cantik memperlihatkan ekspresi bingung. Dia mengerutkan alisnya, seolah tenggelam dalam pikirannya. Ayah, jalanlah sedikit lebih cepat. Ayo cepat. Tang Wulin mendesak sambil praktis melompat ke depan. Tang Ziran tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya sementara kedalaman terdalam dari matanya mengungkapkan kekhawatirannya. Mendapatkan jiwa roh yang cocok tidak mungkin semudah itu. Hanya karena dia bisa membeli satu bukan berarti dia bisa membeli yang cocok. Jangkauan pagoda jiwa menyebar ke seluruh benua. Tidak hanya hadir di benua Douluo, ia bahkan dapat menyebar ke dua benua lainnya beberapa ribu tahun yang lalu. 10.000 tahun yang lalu, sisa-sisa Kekaisaran Heaven Dou setelah kekalahannya di tangan Kekaisaran Sun Moon telah memulai perjalanan dan telah mengalami banyak kesulitan dan bahaya. Pada akhirnya, mereka menemukan benua besar yang juga memiliki beberapa manusia asli. Namun, perkembangan mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Douluo kontinen. Mereka ditaklukkan oleh sisa-sisa surga Dou dan benua itu dinamai benua surga Dou. Di benua Douluo, konflik antara Kekaisaran Sun Moon dan Kekaisaran Bintang Luo tidak pernah berakhir. Sementara Kekaisaran Sun Moon berkembang pesat, Kekaisaran Luo Star secara bertahap menurun. Sebaliknya, mereka memilih untuk mengambil rute yang berbeda. Star Luo Empire memutuskan untuk berinvestasi dalam teknologi pelayaran. Berkat penelitian mereka dapat menemukan benua besar lain yang diikuti oleh pekerjaan yang tenang tak lama kemudian. Dengan seluruh benua diambil, Kekaisaran Luo Star bermigrasi seluruh kekaisaran bersama dengan banyak sumber daya mereka dan menamainya Star Luo Kontinen. Setelah itu, Kekaisaran Luo Bintang juga berubah menjadi sistem federal dan menjadi Federasi Luo Star. Kekaisaran Sun Moon mampu menyatukan Douluo benua dan menjadi Federasi Sun Moon. Pagoda jiwa memiliki sejarah 10.000 tahun. Karena pentingnya mereka untuk Spirit Masters dan penelitian awal mereka pada jiwa roh buatan, status mereka telah meningkat secara dramatis ke kondisi saat ini. Di seluruh 3 benua, mereka adalah kekuatan terkuat. Kota Glorybound juga memiliki cabang pagoda jiwa yang terletak di jantung kota. Itu adalah pagoda 3 lapis. Ini adalah peringkat terendah yang mungkin untuk cabang Soul Pagoda. Kota berukuran sedang akan memiliki 7 lapisan cabang pagoda jiwa. Kota-kota besar akan memiliki 13 cabang-cabang Soul Pagoda. Namun, markas pagoda jiwa terletak di kota Shrek. Kantor pusat telah melalui banyak renovasi selama bertahun-tahun dan sekarang memiliki 80 lapisan. Dikatakan sebagai bangunan paling megah di benua Douluo. Sehubungan dengan Tang Wulin, 3 pagoda berlapis di depannya sudah merupakan tanah suci. Cabang Soul Pagoda ini adalah bangunan terbesar di kota Glorybound. Semua orang tahu di mana itu, tetapi sedikit yang pernah memasukinya. Ketika mereka tiba pintu Soul Pagoda sudah terbuka lebar, namun tidak ada terlalu banyak orang di sana. Bagaimanapun, ini adalah tempat untuk Spirit Masters. Dengan kota Glorybound yang sekecil itu, ada terlalu sedikit Spirit Masters. Setelah Tang Ziran membawa putranya ke pagoda jiwa, mata Tang Wulin terus berkibar di sekelilingnya. Dia sangat ingin tahu tentang tempat dongeng ini. Pagoda jiwa itu berbentuk seperti segi 8 dengan 3 lantai. Interiornya sangat luas dan lantai marmer membawa simbol pagoda jiwa. Di dalam aula besar, ada pintu bundar yang mengarah ke lokasi yang tidak diketahui. Ada meja resepsionis di depan dengan jiwa guru berjubah pucat duduk di belakangnya. Master jiwa sudah berdiri pada saat mereka berdua tiba di depan meja dan sedang memeriksa Tang Ziran. "Halo, boleh saya bertanya untuk apa Anda di sini?" Tang Ziran dengan hormat menyambut, "Halo Tuan Roh Guru. Saya telah membawa anak saya untuk membeli jiwa roh. Semangat bertarungnya telah mencapai peringkat 10. Petik 2. Begitu dia mendengar ini, ekspresi antusias guru jiwa jelas sedikit basah karena Tang Ziran bukan guru roh. "Apakah Anda punya cukup uang?" Dia bertanya tanpa antusias. Tang Wulin bergegas. "Cukup, saya sudah cukup." Petik 2. Sang guru jiwa berkata, "Pangkat jiwa roh apa yang ingin Anda beli?" Agak malu, Tang Ziran menjawab, "Tuan jiwa tuan, kami tidak cukup berpengetahuan tentang hal-hal ini. Bisakah kami membuat Anda tidak nyaman menjelaskan hal ini kepada kami?" Petik 2. Sang guru jiwa dengan tidak sabar berkata,
kamu belum tahu tentang ini namun kamu masih datang. Untuk kota kecil seperti kota Glorybound, pagoda jiwa hanya menawarkan 3 jenis jiwa roh. Jiwa roh putih 10 tahun, jiwa roh kuning 100 tahun, dan pemilihan jiwa roh acak. Ada 73 roh putih 10 tahun dan jiwa roh kuning 1100 tahun untuk dipilih. Harga jiwa roh putih adalah 70.000 koin, sedangkan jiwa roh kuning adalah 1 juta koin. Yang mana yang ingin Anda beli? Petik 2. Tang Wulin tertegun mendengar kata-katanya dan hampir kehilangan suaranya ketika dia bertanya, Tuan jiwa-jiwa, bukankah jiwa roh 30.000 koin? Bagaimana? Bagaimana mungkin? Petik 2. Bab 17 Tes Kekuatan Spiritual. Master Jiwa meliriknya, 30.000 untuk jiwa roh acak. Anda bisa mendapatkan jiwa roh 10 tahun, atau jiwa roh 100 tahun, tetapi apa yang Anda dapatkan adalah acak. Ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa roh-roh yang Anda dapatkan tidak akan cocok untuk roh pertempuran Anda. Beberapa orang yang ingin menghemat uang dan bertaruh pada keberuntungan akan memilih tipe ini. Namun, saya menyarankan agar Anda mendapatkan jiwa roh 10 tahun yang cocok sebagai gantinya, itu akan jauh lebih bermanfaat. Dari nada suara mereka, jelas bagi guru jiwa bahwa pasangan ayah dan anak ini bukanlah orang-orang yang mampu membeli jiwa roh 100 tahun. Tang Wulin menatap ayahnya. Kegembiraan awalnya telah sepenuhnya dilenyapkan. Tang Ziran berjongkok untuk menghadap Tang Wulin. Pada saat itu, dia memiliki segala macam perasaan membengkak di dalam hatinya, tetapi dia tidak tahu apa yang harus dia katakan dalam situasi ini. Nak, mari kita pilih jiwa roh acak lalu. Kemampuan beradaptasi roh pertempuran Anda harus sangat tinggi dan itu harus dapat menyatu dengan sebagian besar jiwa roh. Petik 2. Jika Tang Wulin tidak memiliki semangat pertempuran sampah dari Blue Silver Grass, Tang Ziran mungkin tidak memilih untuk mengambil risiko ini. Namun, Blue Silver Grass benar-benar tidak memiliki banyak ruang untuk perbaikan. Jadi bisa mengolahnya ke peringkat 10 sudah mengejutkan. Aku harus memperingatkanmu. Suara sang guru jiwa menarik perhatian pasangan ayah dan anak itu. Dia dengan acuh melanjutkan, adalah mungkin untuk mendapatkan jiwa roh 100 tahun dari pemilihan jiwa roh acak, tetapi juga mungkin untuk mendapatkan jiwa roh yang cacat. Petik 2. Tang Ziran bertanya dengan bingung, jiwa roh yang cacat. Bagaimana mereka bisa cacat? Petik 2. Master jiwa berkata, ketika roh-roh dibuat, itu tidak akan selalu berhasil setiap saat. Terkadang, yang cacat mungkin muncul. Yang cacat juga sangat mahal untuk diproduksi dan mereka juga bisa menyatu dengan juga. Jadi kami memasukkannya dalam pemilihan acak. Jika kita tidak dan meninggalkannya sebagai semua roh-roh putih dan kuning, bukankah kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya? Tampaknya 30.000 koin federal cukup untuk Anda berdua, jadi Anda harus memikirkannya dengan saksama. Petik 2. Tang Ziran memandang Tang Wulin dan melihat tatapan tak bernyawa di matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa setelah semua upaya yang telah dia lakukan dalam 3 tahun terakhir ini, dia masih akan menghadapi situasi seperti ini. Nak, bagaimana kalau kita pulang dulu? Ayah akan membantumu memikirkan ide. Jika tidak ada cara lain, kita dapat meminjam beberapa untuk mencoba mengumpulkan 70.000. Tang Ziran melihat penampilan putranya dan tidak bisa menahan perasaan sakit hatinya. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Ayah, kamu dan ibu sudah lelah untukku setiap hari. Dan lagi pula, semangat pertempuranku hanya Blue Silver Grass. Saya hanya akan mencoba keberuntungan saya dan melihat apakah surga peduli tentang saya saat itu. Mungkin saya akan mendapatkan jiwa roh yang baik. Petik 2. Kapasitas makannya telah meningkat banyak sejak semangat juangnya terbangun. Terlebih lagi, Nur juga memiliki makan yang besar meskipun tubuhnya mungil. Untuk rumah tangga yang hidup dengan gaji, sudah cukup sulit bagi Tang Ziran dan Lang Yue. Semua hal baik sudah diberikan kepada anak-anak untuk dimakan, suami dan istri bahkan tidak mau makan daging. Anak-anak miskin harus memikul tanggung jawab rumah tangga pada usia muda. Di mata Tang Wulin, keluarganya sudah berjuang cukup keras seperti sekarang. Bagaimana mungkin dia membiarkan mereka memaksakan diri mereka lebih jauh untuk meminjam uang untuknya? Ibu dan ayahnya bekerja sangat keras, jadi dia ingin jiwa roh yang kuat menjadi seorang guru roh yang terkenal dan kuat. Meskipun menjadi seorang spirit master yang kuat adalah penting baginya, ibunya, ayahnya, dan Nur jauh lebih penting. Dia benar-benar anak yang bijaksana.
Ketika guru jiwa yang agak tidak sabar mendengar apa yang dikatakan Tang Wulin, ekspresinya tidak bisa membantu tetapi sedikit melembut. "Sai," desahan Tang Ziran penuh dengan kepahitan. "Itu semua karena ayah tidak berguna." Petik 2. Tang Wulin memegang tangan ayahnya, lalu memandang ke arah guru jiwa dan bertanya, "Tuan jiwa guru, dapatkah aku menyusahkanmu untuk membawaku memilih jiwa roh acak?" Mengatakan ini, dia mengeluarkan 30.000 koin federal yang dia miliki menabung. Sang guru jiwa mengangguk dan berkata, "Kamu benar-benar anak yang masuk akal. Jauh lebih baik daripada anak bau keluargaku. Awalnya, Anda harus membayar biaya untuk pemeriksaan kekuatan spiritual, tetapi saya akan membantu Anda dan membebaskan Anda dari biaya tersebut." Petik 2. Tang Wulin menatap kosong padanya sebelum bergegas berkata, "Terima kasih. Aku benar-benar berterima kasih padamu." Petik 2. Sang guru jiwa tertawa ketika dia menggosok kepalanya. "Ikuti aku, ayahmu akan menunggu di sini. Orang biasa tidak bisa melihat ke dunia Spirit Masters." Petik 2. Ruangan tempat dia membawa Tang Wulin berbeda di dalam dibandingkan dengan penampilan luarnya yang sederhana dan tanpa hiasan. Itu penuh dengan peralatan teknologi modern yang diatur tentang ruangan. Guru jiwa memberi isyarat kepada Tang Wulin untuk duduk di kursi logam sebelum dia mulai berbicara. "Apakah kamu tahu mengapa kita menguji kekuatan spiritual?" Tang Wulin dengan kosong menggelengkan kepalanya. Sang guru jiwa menjelaskan, "Ini adalah pertama kalinya Anda datang untuk memilih jiwa roh. Setelah melebur dengan roh-roh, Anda akan menjadi guru roh sejati dan pagoda jiwa akan mencatat kekuatan-kekuatan spiritual Anda, tingkat dan jenis jiwa roh yang menyatu dengan Anda, dan hal-hal lainnya. Anda kemungkinan besar akan menghadiri Akademi Spirit Master menengah di kemudian hari." Petik 2. Tang Wulin merespons dengan takjub. "Tuan jiwa-jiwa, kekuatan spiritual juga memiliki peringkat. Suka kekuatan roh. Apakah kekuatan spiritual sangat penting?" Petik 2. Master jiwa menjawab, "Untuk guru spirit normal, kekuatan spiritual tidak terlalu penting. Itu juga dibagi menjadi beberapa peringkat, tetapi itu tidak dibagi dengan kekuatan roh yang sama. Namun, ketika datang ke Spirit Masters tingkat tinggi, kekuatan-kekuatan spiritual mereka menjadi jauh lebih signifikan. Jiwa roh yang kuat membutuhkan kekuatan spiritual yang sama kuatnya untuk menyatu." Petik 2. Sebelum keberadaan roh-roh, tidak ada jajaran kekuatan spiritual sama sekali. Tetapi ketika roh-roh pertama kali muncul, generasi-generasi sebelumnya secara bertahap menyadari bahwa menggabungkan dengan roh-roh membutuhkan kekuatan spiritual yang jauh lebih besar daripada menggabungkan dengan cincin roh. Setelah penelitian yang ekstensif, mereka menciptakan peringkat untuk kekuatan spiritual. Itu hanya dalam 2000 tahun terakhir atau lebih bahwa peringkat selesai. Petik 2. Tang Wulin bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, lalu berapa level kekuatan spiritual yang dibagi? Guru jiwa menjawab, dari rendah ke tinggi, kekuatan spiritual dibagi menjadi asal roh, pembukaan roh, laut roh, jurang roh, domain roh, dan asal surgawi yang melegenda. 6 bidang ini cukup sederhana. Setiap orang di alam asal roh ketika mereka dilahirkan. Adapun makna di balik spirit origin, itu berarti bahwa itu adalah asal tunggal dari semua orang. Setelah itu, alam mengambil tampilan baru. Ini adalah tingkatan jiwa yang paling dasar. Anda seharusnya berada di level ini. Sedangkan sisanya, Anda akan mempelajarinya di sekolah jadi saya tidak akan membicarakannya. Baik-baik saja maka, saya akan mulai menguji tingkat spirit origin yang telah Anda capai. Petik 2. Sebuah helm logam jatuh ke kepalanya. Kemudian, lengan logam saling terhubung dan mengikat kepalanya. Jangan terlalu tegang. Relakskan tubuh Anda. Anda mungkin merasakan sedikit vertigo sedikit, itu normal. Anda hanya perlu tetap santai. Sang guru jiwa berulang kali memperingatkan. Iya nih, Tang Wulin buru-buru berjanji. Sebuah suara berdengung sedikit muncul ketika helm mulai memancarkan cahaya putih lembut. Sang guru jiwa melihat layar pemancar roh di samping ketika layar mulai menampilkan data. Ketika angka pertama kali muncul, mereka melompat sangat cepat. Setelah beberapa saat, jumlahnya berangsur-angsur stabil. Ketika guru jiwa melihat nomor itu, ekspresinya berubah menjadi heran. Bab 18 Undian Acak. Angka-angka berhenti meningkat setelah beberapa saat dan menetap dalam kisaran. The Soul Master mematikan peralatan dan melepas helm. Selesai. Petik 2. Tang Wulin benar-benar merasa pusing, meskipun sebelumnya dia hanya merasakan sedikit iritasi di kepalanya.
Dia pernah melihat pemandangan tidak jelas dari dunia emas jiwa roh yang menyatu, dan sekarang, selama ujian, dia sekali lagi berhasil melihatnya. Dia harus berusaha keras untuk melihatnya dengan jelas, dan ketika dia hampir berhasil melihatnya dengan jelas, tes itu sudah berakhir. Jumlahnya cukup bagus. The Soul Master mengangguk dan tersenyum pada Tang Wulin. Anda memiliki kekuatan spiritual terbaik dari semua cendekiawan roh yang saya miliki beberapa tahun terakhir ini. Kekuatan spiritual Anda adalah 38. Ingat nomor ini, saya akan meminta mesin membuat catatan untuk Anda, sehingga Anda dapat menyerahkannya begitu Anda menghadiri Akademi Spirit Master Menengah. Karena dia tidak jelas tentang batas-batas sistem kekuatan spiritual, Tang Wulin juga tidak jelas tentang pentingnya memiliki tingkat kekuatan spiritual 38. Melihat ekspresi bingung Tang Wulin, guru jiwa dengan ramah menjelaskan, alam asal roh dapat berkisar antara level 1 hingga 100 kekuatan spiritual. Level 30 dan di bawahnya adalah peringkat dasar. Level 30 hingga 60 adalah peringkat menengah. Level 60 hingga 90 adalah peringkat lanjutan. Level 90 hingga 100 adalah puncak Spirit Origin. Anda telah memasuki peringkat perantara ranah Spirit Origin pada usia muda, itu tidak mudah sama sekali. Saya adalah guru roh besar peringkat ke-28, namun kekuatan spiritual saya hanya di level 87. Dengan kekuatan spiritual di peringkat menengah dari dunia asal roh, Anda akan dapat bergabung dengan jiwa roh kuning 100 tahun. Petik 2. Berita baik ini menyebabkan Tang Wulin untuk segera mencerahkan sedikit. Terlebih lagi, penjelasan guru jiwa tentang kekuatan spiritual telah memungkinkannya untuk melihat sisi lain yang luar biasa dari dunia Spirit Masters. Jika kamu menerima, maka kita akan melihat seberapa baik keberuntunganmu. Master jiwa membawa Tang Wulin langsung ke kamar yang berdekatan sesudahnya. Di dalam ruangan yang jauh lebih besar ini, ada mesin raksasa setinggi 3 meter, 6 meter. Banyak bola bercahaya dengan diameter sekitar sepertiga meter dapat terlihat di dalamnya. Masing-masing bola cahaya ini persis sama. Master jiwa menunjuk 2 tombol pada mesin dan berkata, tombol hijau untuk memulai, tombol merah untuk berhenti. Setelah berhenti, roh-roh di lokasi itu akan bergulir. Anda dapat mulai kapanpun Anda siap. Petik 2. Detak jantung Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi mempercepat di depan mesin aneh ini. Guru Lin Simeng telah mengatakan sebelumnya bahwa kualitas jiwa roh memainkan peran penting dalam kekuatan guru roh. Menyatu dengan jiwa roh yang kuat akan membantu guru roh meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Di sisi lain, jika mereka menyatu dengan jiwa roh yang lemah, keterampilan roh yang diberikan kepada mereka akan sama lemahnya. Seorang guru roh bisa memiliki maksimal 9 keterampilan roh. Meskipun sangat jarang bagi seseorang untuk mencapai 9 cincin roh, ini hanya membuat keterampilan roh tingkat rendah yang jauh lebih penting. Apa yang akan terjadi? Tang Wulin mengepalkan giginya, lalu dengan berani menekan tombol hijau. Suksesi lampu di dalam mesin segera mulai bersinar, sampai setiap bola menyala. 100 jiwa roh di dalam mesin perlahan mulai beredar. Tidak terlalu lama setelah itu, ia mencapai kecepatan yang sangat cepat, memunculkan perasaan terlalu banyak untuk dimasuki mata seseorang. Jiwa roh semuanya disembunyikan dari dunia luar oleh bola jiwa roh. Tidak ada isi batin yang bisa dilihat oleh mata. Hasilnya hanya bisa diserahkan pada kehendak surga. Tangan Tang Wulin bertumpu pada tombol merah. Meskipun dia biasanya bisa memegang palu tungsten 40.000 kilang dengan tangan mantap, pada saat ini tangannya sedikit gemetar. Dia tahu bahwa begitu dia menekan tombol, nasibnya sebagai seorang guru roh akan disegel. Setelah bernafas dengan paksa, dia menutup matanya dan akhirnya menekan tombol. Bang! Mesin berhenti beredar dan bola jiwa roh putih murni jatuh dari mesin, jatuh ke dalam kotak logam di samping Tang Wulin. Tang Wulin tanpa sadar membuka matanya dan berbalik untuk melihat. Pada saat itu, detak jantungnya berdetak seperti drum. Master jiwa berjalan, mengambil bola roh, dan menyerahkannya kepada Tang Wulin. Ayolah, lihatlah. Petik 2. Tang Wulin terengah-engah saat dia memegang bola dekat dadanya. Dia melihatnya seolah-olah itu adalah harta paling berharga di dunia. Akhirnya aku memilikinya. Ini adalah roh-roh pertamaku. Petik 1. Setelah Tang Wulin dengan tegang kembali ke ayahnya, guru jiwa menyerahkannya perangkat berbentuk oval. Ketika Anda menekan tombol ini dan menyinari lampu perangkat pada bola jiwa roh Anda akan keluar dari cangkangnya. Setelah melepaskan roh-roh, kekuatannya akan menjadi milik Anda.
Bahkan tidak berbicara tentang kegelisahan Tang Wulin, Tang Ziran tidak mungkin mengepalkan tangannya lebih ketat dari mengantisipasi saat itu. Apa hasilnya? Tang Wulin menatap ayahnya. Sebagai gantinya, Tang Ziran memberinya anggukan penuh semangat. Dengan menekan tombol, cahaya kuning lembut dilepaskan dari perangkat dan jatuh ke bola roh jiwa. Bola roh-roh bereaksi dengan memancarkan cahaya redup, kemudian perlahan berubah transparan. Isi di dalamnya sudah bisa terlihat samar-samar. Tang Wulin bisa dengan jelas merasakan napas makhluk di dalam bola jiwa roh ketika itu membuat gerakan sedikit. Apa itu? Cahaya yang dipancarkan oleh bola roh-roh berubah putih pada saat itu, dan di pusatnya, kecemerlangan cincin bersinar terlihat. Bola roh-roh perlahan membentang dari pusat keluar. Ketika dia melihat cahaya putih, guru jiwa menjelaskan dari samping. Itu adalah roh-roh 10 tahun. Petik 2. Ekspresi Tang Ziran menjadi gelap. Pada akhirnya, surga tidak peduli pada putranya. Semangat roh 100 tahun senilai lebih dari 1 juta koin tidak mudah diperoleh. Tatapan Tang Wulin tertuju pada bola roh yang perlahan terbuka. Jiwa roh pertamanya akan menjadi jiwa roh 10 tahun, tetapi seperti apakah itu? Cahaya putih mulai menghilang ketika bola roh-roh terbuka sepenuhnya. Jiwa roh di dalam akhirnya muncul. Begitu dia melihatnya, ekspresi tuan jiwa berubah sedikit. Tang Ziran dan Tang Wulin keduanya tercengang. Jiwa roh sebenarnya, bab 19 roh jiwa. Di dalam bola jiwa roh putih, seorang lelaki kecil diam-diam merangkak. Itu benar-benar terlalu kecil, berukuran hanya sekitar 10 cm panjangnya dan sekitar setipis jari anak. Tubuhnya berwarna kuning tanah, dan jika Anda melihatnya dengan cermat, skala kecil berbentuk belah ketupat bisa terlihat. Ini adalah roh-roh. Tang Ziran mengangkat kepalanya dan melihat ke arah guru jiwa saat dia bertanya dengan suara ragu. Hampir setiap orang akan mengenali benda kecil ini. Ini karena itu adalah ular rumput yang biasa dilihat, sejenis hewan kecil yang tidak berbahaya. Meskipun itu adalah jenis ular, itu pasti yang paling lemah dari spesiesnya. Rumput ular yang sudah dewasa akan memiliki panjang sekitar 20 hingga 30 cm dan setebal jari. Itu hanya akan bisa memakan beberapa serangga lemah. Jika itu harus dijelaskan dalam kata-kata yang paling sederhana, hanya 4 yang diperlukan. Ternak manusia yang tidak berbahaya. Sejak roh pertempurannya terbangun dan dia menemukan bahwa dia memiliki kekuatan roh, Tang Wulin memiliki fantasi yang tak terhitung jumlahnya seperti apa jiwa roh pertamanya. Dia berfantasi bahwa setelah menggabungkan roh pertempurannya dengan jiwa roh, roh pertempurannya akan meningkat dan menjadi kuat. Itu akan memberinya keterampilan roh yang sangat kuat, dan dia secara resmi akan menjadi guru roh. Fantasi baik-baik saja, tetapi kenyataan itu kejam. Ular rumput, ini bahkan bukan pertanyaan tentang kekuatannya, tetapi apakah itu benar-benar jiwa roh. The Soul Master juga menatap kosong pada Grass Snake ini. Dia menghela nafas dengan lembut dan berkata dengan agak pahit, saat hujan, hujan deras. Anakku, keberuntunganmu benar-benar. Dia tahu bahwa roh-roh buatan masih bergantung pada gen binatang roh yang mereka ciptakan. Sebagai hasil dari kepunahan bertahap binatang roh, gen binatang roh juga tanpa henti habis. Para peneliti dari Pagoda Jiwa telah berkali-kali mencoba menggunakan gen binatang buas non-roh untuk menciptakan jiwa roh dan melihat apakah hasilnya dapat diterima. Eksperimen itu sukses, tetapi kenyataannya, jiwa roh yang dibuat dari gen itu sangat lemah. Pada dasarnya, tidak ada yang mau membelinya. Tanpa ragu, ular rumput ini adalah salah satu barang rusak yang telah dia bicarakan sebelumnya. Terlebih lagi, itu bukan sembarang barang cacat, itu adalah roh-roh yang tidak memiliki sedikit pun gen binatang roh. Jiwa roh ini menempati posisi ke-100 dalam mesin ekstraksi jiwa roh, dan ada jumlah konstan 100 bola jiwa roh di dalam mesin setiap saat. Sang guru jiwa menghela nafas lalu mengangguk. Aku yakin itu adalah roh arwah, tapi itu arwah-arwah yang lemah. Jiwa roh sudah diaktifkan setelah ekstraksi, jadi Anda harus bergabung dengannya dalam waktu 24 jam. Jika tidak, itu akan mati. Anda dapat memutuskan sendiri apakah Anda ingin memadukannya. Jika Anda tidak ingin, maka Anda dapat kembali di masa depan untuk memilih jiwa roh lain. Petik 2. Tang Ziran menatap putranya yang tak bernyawa dan nyaris tidak mampu menekan rasa sakit di hatinya. Dia memegang pundak putranya dan berkata, Lin Lin, ayo pulang. Petik 2. Tang Wulin tetap diam saat dia mulai berjalan pergi. Tunggu sebentar, sang guru jiwa tidak tahan lagi, dan memanggil mereka.
Kamu harus meninggalkan roh-roh ini. Meskipun itu adalah produk percobaan yang sukses, tapi tetap saja, karena kasihan, dia masih terus menjelaskan asal-usul ular rumput ini. Tang Wulin tidak tahu bagaimana dia sampai di rumah, tetapi dia telah memegang bola jiwa roh dekat dengan hatinya sepanjang waktu. Jiwa roh rumput ular itu memiliki penampilan yang sangat dicintai dan sama sekali tidak takut meluncur keluar dari bola roh-roh. Sebenarnya, roh-roh tingkat rendah semacam ini tidak memiliki kecerdasan apapun. Sebelum berfusi dengan roh pertempuran, dia bahkan tidak akan bisa bereaksi terhadap lingkungannya. Jangan sedih, nak. Ayah akan memikirkan cara untuk menghasilkan uang yang cukup. Anda bisa lega. Saya pasti akan dapat menghasilkan uang yang cukup dalam waktu singkat dan membantu Anda membeli jiwa roh yang cocok. Mata Tang Ziran berkedip dengan cahaya yang tegas. Demi putranya, dia telah menguatkan tekadnya untuk menghadapi masalah ini secara langsung. Tang Wulin dengan lembut menggelengkan kepalanya. Ayah, aku akan ke kamarku dulu. Petik 2. Duduk diam ke samping, Nur bangkit dan mengikuti Tang Wulin ke kamar mereka. Dia duduk di tempat tidurnya dan menatap roh-roh di tangannya, lalu menatap tangannya yang kapalan. Pada akhirnya, air mata mulai mengalir tak terkendali di wajahnya. Bahkan setelah semangat bertarungnya terbangun, hanya untuk mengetahui bahwa itu adalah roh sampah seperti rumput Blue Silver, dia tidak menangis. Bagaimanapun, ia memiliki kekuatan roh. Selama dia memiliki kekuatan roh, dia masih memiliki kesempatan. Ayahnya mengatakan kepadanya bahwa kondisi keluarganya tidak terlalu baik. Bahkan ketika dia diberitahu bahwa mereka tidak punya uang untuk membeli jiwa roh untuknya, dia masih belum menangis. Ayahnya pernah mengatakan sebelumnya bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas urusannya sendiri. Dia bisa mendapatkan uang sendiri, sambil juga membantu orang tuanya. Ketika ia pertama kali tiba di bengkel Mang Tian dan harus mengayunkan palu 1000 kali, mengakibatkan lengan yang sakit ingin patah dan mencegahnya untuk mengangkat lengannya untuk memberi makan dirinya sendiri, ia masih belum menangis. Dia telah menginvestasikan semua usahanya ke dalamnya dan telah lulus ujian, memberinya lebih banyak harapan. Selama dia punya harapan, maka ada kemungkinan dia bisa berhasil. Berkeringat liter yang tak terhitung jumlahnya telah ditumpahkan saat ia terus memalsukan setiap hari selama 3 tahun terakhir. Ketika teman-teman sekelasnya sedang bermain di rumah, dia akan menumbuk logam lagi dan lagi. Dia akan bermeditasi untuk waktu yang lebih lama daripada yang lain, menanggung rasa sakit dan penderitaan, tidak mencucurkan air mata pun. Dia tersenyum menghadapi segala sesuatu setiap hari, dan akan selalu memberitahu orang tuanya untuk bersantai. Tapi sekarang, dia menangis. Dia akhirnya menabung cukup banyak setelah 3 tahun, dan kekuatan rohnya juga telah mencapai peringkat 10. Dia baru saja akan berhasil. 30.000 koin. Semua keringatnya telah terkondensasi menjadi 30.000 koin itu. Dalam sekejap mata, 30.000 koin itu telah berubah menjadi roh-roh ini dengan hampir tidak ada dalam gen binatang roh. Semua usahanya seperti gelembung yang mudah muncul. Semua ketangguhannya, kekuatannya, dan tekadnya, telah hancur dalam sekejap dan berubah menjadi air mata. Setetes demi setetes, mereka mengalir. Air mata menetes ke bola roh-roh satu demi satu, secara bertahap merendam rumput ular kecil itu. Rumput ular menggeliat sedikit, seolah menikmati rasa air mata asin. Sebuah tangan lembut mengulurkan tangan ke arahnya, berniat menghapus air matanya. Nur berdiri di depannya dengan mata merah bengkak. Pada saat ini, seolah-olah hati mereka terhubung bersama. Dia bisa merasakan rasa sakit dan penderitaan di hatinya secara keseluruhan. Keputusasaan, kesedihan, dan segala macam emosi gelap berlama-lama di dalam hati Tang Wulin. Tang Wulin ingin menangis, tetapi seolah-olah dia kehabisan semua kekuatan yang diperlukan untuk berteriak pada saat ini. Kakak laki-laki, kakak, jangan menangis. Tanpa menghapus air mata, Nur maju dan membawa kepalanya ke pelukannya. Tang Wulin tersedak isak saat dia menangis. Mengapa? Mengapa surga memperlakukan saya dengan tidak adil? Bahkan setelah semua upaya saya, tidak ada peluang tunggal untuk saya pahami. Saya ingin menjadi guru roh. Saya ingin menjadi guru roh yang kuat. Petik 2. Bab 20 Fusi. Menangis benar-benar adalah cara terbaik untuk melampiaskan perasaan seseorang. Setelah membasahi bahu Nur dengan air matanya, suara tangisan perlahan-lahan berhenti. Nur, apakah aku lemah? Tanya Tang Wulin setelah dia mengangkat kepalanya dan menghapus air matanya.
Nuur menggelengkan kepalanya dengan kuat. Tang Wulin menatap roh-roh di tangannya. Rumput ular kecil itu bergerak di dalam bola jiwa roh dengan cara yang riang. Kamu bisa pergi dulu, Nuur. Saya ingin menyatu dengan roh-roh ini. Tang Wulin berkata dengan getir. Nuur ragu-ragu dan berkata, tapi, yang ini tidak bagus. Tang Wulin memaksa tersenyum. Sudah sulit bagi ibu dan ayah untuk menyediakan bagi kita, jadi saya tidak bisa menambah beban mereka. Ayah bilang dia akan membantuku mendapatkan uang untuk membeli yang lain sekarang, tetapi keluarga kami tidak punya banyak uang untuk memulai. Saya tidak bisa membiarkan ibu dan ayah membawa beban lain demi saya. Bahkan jika itu tidak terlalu baik, itu masih merupakan jiwa roh. Itu masih akan membiarkan saya menjadi spirit master resmi. Juga, ayah tidak perlu menghadapi kesulitan lagi setelah aku menyatu dengannya. Petik 2. Nuur menatap kosong padanya. Kakak laki-laki. Tang Wulin memberinya senyum lebar. Saya baik-baik saja. Lagi pula itu hanya impianku. Mungkin menjadi master pemalsu paling cocok untuk saya. Petik 2. Pada saat ini, senyum mendalam Tang Wulin terukir di dalam hatinya. Itu adalah senyum optimis tentang kelegaan dan ketidakberdayaan yang menutupi kedalaman duka. Matanya mengikuti Nuur ketika dia meninggalkan ruangan. Lalu dia menggigit bibirnya dan mengalihkan pandangannya ke Grace Snake sekali lagi. Pada saat itu ketika dia menatapnya, segala macam perasaan mulai muncul dalam hatinya. Dia tahu bahwa setelah menyatu dengan jiwa roh ini, dia akan kehilangan kesempatan untuk mencapai mimpinya menjadi guru roh yang kuat. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Dia dengan lembut menyentuh bola roh-roh di tangannya. Jiwa roh tidak memiliki banyak keberadaan materi, apalagi jiwa roh tingkat rendah seperti ini. Jarinya dengan lembut melewati tubuh Grace Snake. Tampaknya sudah merasakannya, karena ia sendiri terlepas. Meskipun memiliki bentuk ilusi, ia masih bisa memutar jarinya dan dengan intim menjulurkan lidahnya yang bercabang-cabang kecil seolah menjilatnya. Dia mengangkat tangannya ke wajahnya, memungkinkannya untuk melihat dengan jelas ke mata coklat kecil roh-roh rumput ular. Matanya keruh dan tidak fokus, dengan sedikit ketakutan pada kebingungannya. Itu juga makhluk hidup dan akan menghilang secara permanen jika dia tidak menyatu dengannya dalam waktu 24 jam. Roh pertempuran sampah dan jiwa roh yang cacat. Itu sangat pas. Tang Wulin mengolok-olok dirinya sendiri ketika dia membalik telapak tangannya, melepaskan kekuatan roh untuk memanggil halo biru yang samar dari mana rumput Blue Silver muncul. Rumput ular bisa secara naluriah merasakan keberadaan rumput Blue Silver saat memanjat jari Tang Wulin, dengan cepat mencapai rumput Blue Silver. Cahaya biru lembut bersinar dari Blue Silver Grace tiba-tiba merilis cahaya yang kuat. Ketika cahaya menimpa rumput ular, cincin cahaya tanah yang samar muncul dari tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin menyatu dengan jiwa roh, tetapi Lin Simeng telah mengajar kelas mereka tentang jiwa roh serta perasaan fusi seperti dulu. Pikiran lemah menembus ke kepala Tang Wulin. Rasanya ramah dan ketakutan, tetapi juga penuh dengan perasaan ketergantungan. Tang Wulin membuka jiwanya dan menerimanya di dalam. Perubahan segera mulai muncul pada rumput Blue Silver sementara kekuatan rohnya melonjak maju. Dia menutup matanya dan diam-diam memasuki kondisi meditasi saat fusi dimulai. Rumput ular kecil berputar dan berputar di telapak tangannya. Selain dari hubungan pertama di antara mereka berdua, tidak ada lagi yang ditransmisikan. Ini adalah kecerdasan jiwa roh dari kelas terendah. Semakin kuat jiwa roh, semakin cerdas pula dia. Jiwa roh di atas pangkat ungu bahkan mampu berkomunikasi dengan tuan rumahnya. Legenda mengatakan bahwa roh-roh yang melampaui pangkat itu bahkan bisa membantu tuan rumah dalam pertempuran. Namun, legenda hanya legenda untuk Tang Wulin. Tubuh kuning kecil Grace Snake berangsur-angsur mengambil warna biru sementara pisau Blue Silver Grace tumbuh dengan cepat. Rumput yang awalnya lemah dan rapuh dengan harmonis meringkuk dan perlahan-lahan tumbuh sampai setebal jari dengan penampilan yang mirip dengan rumpun pohon anggur. Setelah diperiksa dengan cermat, sisa-sisa sisik dapat ditemukan pada bilah rumput. Sekarang memiliki kilau gelap yang mirip dengan rumput ular. Meskipun lebih kasar, masih tampak rapuh seperti sebelumnya. Tubuh Grace Snake telah tumbuh sedikit dan sekarang sekitar 8 cm. Korengan biru juga muncul pada sisiknya. Fusi dengan lancar selesai. Kekuatan spiritual rumput ular terlalu lemah, pada dasarnya tidak mungkin baginya untuk menolak sama sekali. Meskipun rumput Blue Silver adalah roh pertempuran sampah, kekuatan spiritual Tang Wulin telah mencapai peringkat menengah dari alam asal roh,
sehingga memungkinkannya untuk mendominasi dalam perpaduan ini. Bila Blue Silvergrass telah tumbuh lebih lama dan telah menjadi pohon anggur yang melilit tubuhnya. Kekuatan roh Tang Wulin mulai berfluktuasi dengan keras ketika bertemu dengan kemacetan dan melonjak, menerobos dan mengembangkan roh pertempurannya pada saat yang sama. Seluruh tubuh Tang Wulin terasa ringan karena kekuatan roh yang kental dalam dantiannya memiliki benang yang tak terhitung menembus ke setiap sel tubuhnya. Sel-sel di tubuhnya dan dipenuhi energi. Mereka dipenuhi dengan perasaan ringan hati dan bebas khawatir yang akhirnya menghilangkan depresi di dalam hatinya. Tepat pada saat itu, Tang Wulin tiba-tiba merasakan gelombang panas datang dari tulang ekornya. Panas ini segera berubah menjadi sensasi panas terik yang menjalar ke tulang punggungnya sebelum terus menyebar ke seluruh tubuhnya. Aura di sekitar tubuhnya telah mengalami sedikit perubahan setelah ini. Bila Blue Silvergrass yang baru saja selesai berevolusi dan Grass Snake kecil tiba-tiba menjadi kaku dan membeku di tempat. Pola urat emas samar muncul sekali lagi, dengan cepat turun dari dahi Tang Wulin sementara benang emas dari tulang ekornya dengan cepat naik. Kedua lampu emas bertemu di puncak tulang belakangnya dan bergabung menjadi satu. Warna emas ini jauh lebih jelas dari sebelumnya. Itu tidak hanya menyebar ke seluruh tubuhnya, tetapi juga ke rumput ular kecil di telapak tangannya dan rumput Blue Silver yang baru saja selesai berevolusi. Blue Silvergrass yang awalnya gelap dan suram sekarang memiliki garis emas ramping di sepanjang itu, mencapai semua ujungnya. Perubahan lain muncul di dalamnya di bawah pengaruh pola berurat emas. Seolah-olah rumput yang seperti tanaman merambat itu tiba-tiba mendapatkan kerangka dan keuletannya meningkat secara drastis. Selain itu, permukaan kusam rumput secara bertahap mendapatkan kilau mengkilap dengan halo biru samar terlihat dan garis emas ramping. Tampaknya lebih mencolok dari sebelumnya.